ونحيا في سعادة وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض يوم القيامة وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. Maka adalah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin telah menjelaskan kepada kita akan adab-adab daripada adab-adab zahir ketika kita membaca akan Al-Quran. Sekarang beliau akan menjelaskan kepada kita akan rahasia-rahasia yang batin, adab-adab yang batin ketika kita membaca akan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka begitulah seseorang, ya, dia berusaha dengan memakai adab-adab secara zahir, dan setelah itu dia berusaha setelah mempunyai adab zahir menjadikan itu adab zahir memantulkan daripada adab batin. Berusaha dengan itu adab zahir menimbulkan daripada adab batin ketika dia membaca akan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi ini ayat adab-adab batin atau rahasia-rahasia yang batin ini sebenarnya semuanya ini berhubungan dengan adab-adab zahir yang telah kita baca. Wa ammal asrarul batinah, dan adapun rahasia-rahasia yang batin yang didapatkan setelah seseorang itu melakukan daripada adab-adab yang zahir. Ini rahasia-rahasia yang batin bagi membaca Al-Quran. Khamsatun, ada lima rahasia yang batin bagi membaca Al-Quran. Akan beliau sebutkan satu persatu dengan detail. Apa itu yang lima? Pertama, al-awwal, yang pertama adabnya rahasia yang batin ketika kita membaca Al-Quran, antas tasyira, bahwa engkau merasa-rasakan. Antas tasyira, bahwa engkau merasa-rasakan fi awwali qiraatik, pada awal daripada bacaan engkau. Fi awwali qiraatik, pada awal daripada bacaan engkau, apa yang dirasakan? Azamatul kalam, kebesaran kalam, kebesaran kata-kata, kebesaran firman Allah yang kita baca. Rasakan kebesarannya. Yang mana ini kebesaran kalam Allah kita rasakan ya pasti ketika kita sudah membesarkan secara zahir bagaimana adab kita dengan Al-Quran. Maka dengan itu nanti kita bisa membesarkan
pada hati kita akan kebesaran kalamullah subhanahu wa ta'ala. Engkau rasakan pada awal bacaan engkau bagi Al-Quran, azamatul kalam, akan kebesaran kalam. Bagaimana caranya merasakan kebesaran kalam? Bistisyari azamatil mutakallim, dengan rasakan azamatil mutakallim, kebesaran Allah sang pemilik kalam. Ini Al-Quran, kita rasakan kebesarannya. Bagaimana cara kita merasakan kebesaran Al-Quran? Kita rasakan kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Yang mana ini Al-Quran adalah kalamullah. Ketika kita memandang, kita memikirkan, kita merasakan dalam hati bahwasanya ini adalah perkataan Allah, ini adalah firman Allah, maka pastinya kita akan membaca Al-Quran dengan keagungan, dengan merasakan keagungan itu kalam. Jadi rasakan kebesaran kalam dengan merasakan Allah sang mutakallim, Allah yang pemilik itu kalam. Fatuhdira fi qalbika. Bagaimana kita merasakan kebesaran Allah sang mutakallim yang pemilik kalam? Fatuhdira, maka engkau caranya itu menghadirkan fi qalbika, pada hati engkau, al-arsya, akan yang namanya arash. Apa itu arash? Makhluk yang terbesar yang Allah ciptakan. Yang mana setelah arash makhluk terbesar adalah kursi. Kursi kalau dibandingkan arash nggak ada apa-apanya, bagaikan cincin yang dilontarkan di padang yang sangatlah luas. Maka engkau hadirkan pada hati engkau al-arsya, akan yang namanya arash. Wal kursi, dan engkau hadirkan pada hati engkau akan yang namanya kursi. Ini ciptaan Allah juga. Ciptaan Allah. Bagaimana bentuknya? Enggak, wallahu alam. Enggak mesti kayak kursi yang kita miliki, kursi di rumah, enggak bisa, enggak mesti. Ya kan? Ini makhluknya Allah, namanya apa? Kursi. Yang mana ini kursi juga lebih besar daripada langit. Seandainya kursi, seandainya langit itu dilontarkan di kursi, bagaikan cincin juga yang berada di tanah lapang. Setelah itu wassamawat, dan engkau merasakan, menghadirkan akan yang namanya langit-langit. Langit-langit lebih besar daripada bumi. Yang mana bumi kalau dibandingkan langit bagaikan cincin juga yang dilontarkan di tanah lapang. Wal arda, dan engkau rasakan akan yang namanya bumi. Engkau hadirkan pada pemikiran engkau akan yang namanya bumi. Wa ma bainahuma, dan sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Apa yang ada di antara langit dan bumi? Minal jin, daripada jin, wal ins, dan manusia, wal hayawanat, dan para binatang, wan nabatat, dan tumbuhan-tumbuhan. Engkau hadirkan itu semua di pikiran engkau. Hadirkan yang namanya arash, kursi, langit, bumi, dan segala sesuatu yang diantar keduanya. Ini semuanya sangatlah besar. Nah, ketika engkau memandang semuanya ini sesuatu yang besar, watatadzakkar, dan engkau mengingat-ingat. Watatadzakkar, dan engkau mengingat-ingat annal khaliqa, watatadzakkara, dan engkau mengingat-ingat annal khaliqa, bahwasanya pencipta li jami'iha, bagi semuanya, arash, kursi, langit, bumi, dan sesuatu yang di antara langit bumi daripada manusia, jin, dan tumbuh-tumbuhan dan hayawan, semuanya itu apa penciptanya? Wahidun, satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengingat-ingat bahwasanya pencipta bagi semuanya wahidun, satu, yaitu Allah. Wa annal kulla, dan bahwasanya semuanya itu daripada arash, kursi, langit, dan bumi, dan yang di antara langit dan bumi, semuanya itu fi qabdatih. Semuanya itu fi qabdatih, pada genggaman. Tapi bukan genggaman kayak genggaman manusia, enggak. Genggaman artinya apa? Pada kekuasaan. Misalnya ada satu orang bilang apa? Ini kotak di dalam genggamanku.
Apakah di tangannya ada kotak? Enggak ada. Artinya apa? Di dalam kekuasaan. Ini kan bahasa. Ya kan? Bahwasanya segala sesuatu fi qabdati pada genggamannya. Artinya kekuasaan. Wa qudratihi dan kekuasaannya sama aja. Muraddadun itu semuanya silih beralih. Semuanya silih beralih. Baina fadlih di antara anugerahnya Allah wa rahmatihi dan rahmatnya Allah. Segala sesuatu ya mendapatkan daripada anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ini sekarang kita bisa merasakan kebesaran Allah. Kita rasakan alam semesta, makhluk-makhluk Allah yang besar, dan kita rasakan, kita ingat-ingat bahwasanya itu ciptaan Allah, dan semuanya di dalam kekuasaan Allah, dan semuanya Allah yang menyalurkan daripada anugerah beliau. Semuanya Allah yang menyalurkan daripada rahmat beliau. Ini kita bergerak, ini detik demi detik, bahkan lebih halus daripada itu, semuanya itu dengan saluran daripada kenikmatan Allah. Seandainya terputus sedetik, ya sudah, semuanya akan berakhir, ya kan? Jadi sebenarnya apa? Ada sesuatu yang selalu mengalir daripada kenikmatan Allah. Bukan berarti kenikmatan ditaruh ya sudah terputus, enggak. Bukan berarti apa? Ada kenikmatan kepada kita sudah terputus itu kenikmatan daripada Allah, enggak. Allah selalu menyalurkan kenikmatan tanpa henti. Kalau terputus ya sudah berakhir kita. Nah, segala sesuatu silih berganti, silih beralih di antara anugerah Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya di dalam kekuasaan Allah, di dalam rahmatnya Allah. Maka kita tahu sekarang Allah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung. Maka ketika kita membaca akan Al-Quran, kita ingat keagungan Allah, maka kita akan mengagungkan daripada Al-Quran. Wa annaka, dan engkau ingat-ingat juga bahwasanya engkau turidu ingin, engkau turidu pengen, antaqra'a untuk membaca kalamahu, kalamnya Allah, perkataannya Allah. Engkau sekarang duduk buka mushaf, apa tujuan? Pengen membaca kalam Allah. Rasakan itu, ingat-ingat. Jangan sampai engkau baca Quran gak ingat bahwasanya ini kalam Allah. Terus bagaimana baca Quran kok gak ingat? Ya tujuannya ya pengen balapan aja, ya kan? Pengen balapan aja misalnya, bukan? Engkau ingat-ingat bahwasanya engkau sekarang membaca akan kalamnya Allah. Wa tanzura bihi, dan engkau memandang bihi dengannya kalam Allah, ila sifati zat, pada sifat daripada zatnya Allah. Ila sifati zati, kepada sifat daripada zatnya Allah. Kita enggak bisa mengenali zatnya Allah. Kita hanya apa? Berusaha mengenali sifat daripada zatnya Allah. Maka bagaimana caranya memandang sifat daripada zat Allah? Yaitu dengan kita mengamati Al-Quran. Di dalam Al-Quran menampakkan bagi kita akan kebesaran Allah, keagungan Allah. Firman-firman Tuhan menunjukkan kepada kita akan kebesaran Tuhan, yang mana Allah selalu mengajak kepada kita di dalam Al-Quran untuk kita memandang akan alam semesta. Watu toli'a, dan engkau ingin untuk tutoli'a, mengamati. Ingat-ingat bahwasanya engkau pengen untuk mengamati jamala ilmi, akan keindahan ilmunya Allah, wa hikmatihi, dan hikmahnya Allah. Al-Quran dipenuhi dengan ilmu, bahkan segala ilmu yang kita sekarang pelajari sumbernya dari Al-Quran. Ala wa innaha bahrun muhitu ghairuhu minal kutbi anharun minal bahri. Ala, ketahuilah, innaha, bahwasanya Al-Quran bahrun muhit,
adalah lautan muhit yang amat luas. Jadi ada bahar muhit, artinya biasanya kalau bahar lautan yang paling luas itu namanya apa? Muhit. Jadi si laut yang paling luas apa namanya? Muhit. Nah, ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an ini adalah bahrun muhit, lautan yang sangatlah luas. Wa ghairuhu, dan selain Al-Qur'an, minal kutubi, daripada kitab-kitab yang lain, anharun, kitab-kitab yang lain itu sebenarnya adalah bagaikan sungai-sungai. Tumaddu minal bahri, yang mana air sungai itu diambil daripada lautan. Ala wa innaha bahrun muhitu wa ghairuhu minal kutubi anharun tumaddu minal bahri. Ala, ketahuilah, wa innaha, dan bahwasanya Al-Qur'an bahrun muhit adalah lautan yang sangatlah besar. Wa ghairuhu, dan selainnya Al-Qur'an, minal kutubi, daripada kitab-kitab yang lain, anharun, adalah sungai-sungai, tumaddu, yang mana diambil airnya sungai, minal bahri, daripada lautan. Ini sungai-sungai ada sebenarnya apa? Berhubung dengan lautan. Begitu juga kitab-kitab yang ada daripada kitab-kitab ilmu syariat. Bahkan banyak juga daripada ilmu-ilmu yang bukan ilmu syariat seperti ilmu fisika dan yang lain-lainnya diambil daripada Al-Qur'an. Nah, pandang keindahan ilmunya Allah dan keindahan hikmah yang Allah terapkan di dalam Al-Qur'an. Banyak hikmah, pelajaran-pelajaran yang mana ini bisa, ini apa? Membimbing seseorang kepada kehidupan yang lebih indah dan bahagia dan bercahaya. Wa ta'lam, dan engkau mengetahui, annahu, bahwasanya, kama, sebagaimana, la yamussu, tidak menyentuh, zahiral mushaf, akan zahir daripada mushaf Al-Qur'an, illal mutahhirun, kecuali orang yang sudah mensucikan dirinya. Al mutahhirun, orang yang telah mensucikan, li zawahirihim, bagi zahir mereka. Al mutahhirun, orang yang telah mensucikan, li zawahirihim, bagi yang zahir daripada diri mereka. Mushaf Al-Qur'an yang kita ketahui sekarang ini, kan kita ketahui ini mushaf tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang sudah mensucikan zahir diri dia, orang yang sudah berwudu, ya kan? Kalau orang enggak wudu enggak boleh memegang akan mushaf. Nah, setelah itu kata beliau, wa huwa, dan ia mushaf, ia zahir mushaf Al-Qur'an, wa huwa, dan ia apa? Ia zahir mushaf atau ia Al-Qur'an, ya kan? Ia zahir mushaf Al-Qur'an, mahjubun, terdinding. Ini Al-Qur'an, ini mushaf, mahjubun, terhalang. Atau kita kata apa? Mahjubun, terlarang. An ghairihim, daripada selain orang-orang yang telah mensucikan zahir mereka. An ghairihim, daripada selain mereka. Selain mereka siapa? Mereka orang-orang yang telah mensucikan akan zahir-zahir mereka. Orang yang belum berwudu, gak mensucikan akan zahirnya, maka Al-Qur'an terlarang baginya. Gak boleh dia terdinding daripada Al-Qur'an. Gak boleh menyentuh Al-Qur'an.
Nah, jadi apa? Al-Qur'an atau apa kita katakan tadi, zahir mushaf Al-Qur'an itu terdinding, itu terhalang, itu terlarang daripada orang yang selain orang-orang yang telah mensucikan diri. Yang boleh hanya orang-orang yang mensucikan diri. Yang boleh menyentuh Al-Quran hanya orang yang telah mensucikan akal zahir mereka, yang telah berwudu. Fakadzalika, maka seperti yang demikian. Fakadzalika, maka seperti yang demikian. Haqiqatu makna, hakikat daripada maknanya Al-Quran. Wa batinah, dan sesuatu yang batin daripada Al-Quran, sesuatu yang mendalam daripada Al-Quran. Makna Al-Quran, sesuatu yang mendalam daripada Al-Quran, mahjubun, terdinding, terhalang, terlarang. An batinil qalbi, daripada lubuk hati seseorang. Hakikat daripada makna Al-Quran, sesuatu yang mendalam daripada makna Al-Quran, itu terdinding, itu terhalang, itu terlarang daripada lubuk hati, illa kecuali idza kana, apabila kana adalah ia apa, ia lubuk hati, ia lubuk hati, ia batinul qalb, mutahharan, itu batin qalb, itu lubuk hati, mutahharan, telah disucikan, min kulli rijsin, daripada setiap kekotoran, wa khabathin, dan setiap najis, min khaba'ithil batin, daripada najis-najis batin, daripada kekotoran-kekotoran batin. Kita harus bersihkan dulu hati kita daripada riya, hati kita daripada ujub, hati kita daripada kibir, kesombongan. Kita bersihkan hati kita daripada kebencian. Kita bersihkan hati-hati kita daripada kekotoran-kekotoran, daripada najis-najis yang mengotori akan hati kita. Kalau begitu baru bisa masuk daripada makna Al-Quran, bisa masuk ke dalam hati kita, sesuatu yang mendalam daripada Al-Quran. Adapun kalau nggak ada itu, nggak ada kebersihan, nggak bisa. Hati kita terdinding daripada itu. Hati kita terhalang daripada itu. Jadi apa di dalam ini pelajaran mengajarkan kepada kita untuk membersihkan hati kita, dan dengan membersihkan hati kita juga sebenarnya dengan itu kita bisa membesarkan akan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lebih membesarkan akan Allah. Karena sebenarnya kekotoran hati itu juga menunjukkan bahwasanya kebesaran Allah kurang pada diri seseorang. Seandainya seseorang merasakan kebesaran Allah, dia selalu memandang bahwasanya Allah memandang akan hatinya. Gak berani untuk riya, gak berani untuk ujub, gak berani untuk sombong, dan gak berani daripada segala kekotoran yang lain. Itu kan ketika kotor berarti menunjukkan bahwasanya di dalam hatinya memang kurang daripada membesarkan Allah. Jadi sekarang intinya apa? Bagaimana cara kita untuk membesarkan Allah di dalam hati kita. Dengan itu kita bisa membaca Al-Quran dengan membesarkan. Jadi besarkan kita rasakan pada awal bacaan kita akan kebesaran Al-Quran, dengan kita rasakan akan kebesaran Allah yang menurunkan kepada kita akan Al-Quran. Kita rasakan bahwasanya Allah, kita ingat-ingat bahwasanya Allah pemilik arasy, pemilik kursi, pemilik langit, pemilik bumi, dan pemilik segala sesuatu yang di antara langit dan bumi. Dan Allah lah yang selalu menyalurkan kenikmatan beliau, anugerah beliau, dan rahmat beliau kepada segala sesuatu.
Maka dengan ini akan besar kedudukan Allah di dalam hati kita dan akan besar kedudukan kalam Allah pada hati kita. Maka dari itulah mungkin kita dapatkan banyak daripada orang-orang yang berkecimpung di dalam dakwah. Mereka itu diajarkan sebelum mereka itu menyampaikan akan nasihat agama, bahwasanya mereka itu membesarkan kedudukan Allah di dalam hati mereka para makhluk. Ketika seseorang sudah membesarkan Allah di dalam hatinya, maka dia akan bisa menerima nasihat dengan lebih baik. Itu caranya kita pengen menyampaikan daripada nasihat, kita besarkan Allah dulu dalam hatinya. Maka ketika itu dia akan menerima akan perintah-perintah Allah. Kita pengen merintahkan dia salat, merintahkan ini itu. Tapi kalau nggak ada di dalam hatinya rasa membesarkan Allah, gimana bisa dia melaksanakan perintah Allah? Yang paling penting sekarang kita masukkan kebesaran Allah di dalam hatinya. Dengan itu nanti dia akan melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa bimithli hadza ta'zim, dan dengan seumpama ini pembesaran, kana Ikrimah adalah Ikrimah radhiyallahu anhu. Adalah Ikrimah radhiyallahu anhu idza nasara, apabila bisa kita artikan membuka-buka ia. Nasyar akan menghuraikan atau membuka. Apabila membuka-buka ia al-mushafa akan mushaf. Terkadang ketika beliau membuka-buka mushaf, rubbama terkadang ghusya alaih, pingsan. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, hadza kalamu rabbi, ini adalah perkataan Tuhanku. Hadza kalamu rabbi, ini adalah perkataan Tuhanku. Dia merasakan kebesaran Allah dan dia merasakan akan kebesaran Al-Quran, yang mana ini Al-Quran adalah perkataan Allah, sehingga kadang-kadang dia pingsan dikarenakan itu. Ada juga sebagian cerita bahwasanya dia kadang-kadang menaruh akan mushaf di dadanya dan dia mengatakan, hadza kalamu rabbi, ini ada perkataan Tuhanku. Hadza kalamu rabbi, ini adalah perkataan Tuhanku. Setelah itu pingsan. Itulah kebesaran, merasakan kebesaran Allah di dalam hatinya. Merasakan kebesaran kalam Allah di dalam hatinya. Wa'lam, dan ketahuilah halimu, annahu, bahwasanya, laula anna anwar kalamihil aziz, bahwasanya laula, jikalau bukan, jikalau tidak, anna anwara, bahwasanya cahaya-cahaya kalamihi, kalamnya Allah al-aziz yang mulia, wa azamatahu, ini ataf kepada anwara, dan bahwasanya kebesarannya kalam Allah. Ghusyat itu yang namanya cahaya kalam Allah dan kebesaran kalam Allah, jikalau itu tidak ghusyat diliputi. Laula, jikalau tidak semuanya itu tadi, ghusyat diliputi bikiswatil huruf, dengan pakaian. Kiswah dengan pakaian, atau bisa kita artikan kiswah dengan kain, atau bisa kita artikan apa, kiswah dengan busana. Busana apa? Al-huruf, busana daripada huruf. Jadi ini Al-Quran kalam Allah. Tapi sebenarnya apa? Kalam Allah itu bila harfin wala sautin, tanpa adanya huruf, tanpa adanya suara. Nanti akan disebutkan beliau, sebenarnya nggak bisa kita menerima Al-Quran yang sangat agung itu. Maka Allah berikan busana bagi Al-Quran, busana huruf. Dengan itu kita mampu untuk membaca Al-Quran. Jikalau tidak Al-Quran itu, jikalau tidak ya Al-Quran diliputi dengan busana. Jikalau bukan kebesaran Al-Quran itu diliputi busana. Mati-mati kenapa? Ayah lagi gimana? Nah, jikalau tidaklah cahaya kalam Allah itu diliputi dengan busana huruf, jikalau bukan kebesaran Al-Quran itu diliputi dengan pakaian atau dengan busana huruf, lama ataqat, niscaya sungguh tidaklah mampu. Lama ataqat, niscaya sungguh tidaklah mampu al-quwwatul basyariyah, oleh kekuatan manusia,
sima'ahu untuk mendengar Al-Quran. Sima'ahu untuk mendengarnya kalam Allah. Kita manusia gak mampu untuk mendengar kalam Allah. Nah, karena itu Allah liputi yaitu kalam beliau dengan busana huruf. Li'azamati, kita gak akan mampu kalau tidak diliputi itu li'azamati, karena kebesarannya. Ini karena kebesarannya, wa sultanihi, dan keagungannya, wa subuhati nurih, dan kesucian cahayanya. Walaula, dan jikalau tidak, tasbitullah, penguatan, tasbit penguatan, atau bisa kita artikan tasbit pemantapan yang memberikan oleh Allah Azza wa Jalla Musa akan Nabi Allah Musa alaihi salam, lama ataqat, niscaya sungguh tidaklah ataqat mampu ia Nabi Musa sima'ahu akan mendengar kalam Allah, mujarradan yang kosong itu kalam Allah, yang mujarradan atau bisa kita artikan mujarradan yang terlepas itu kalam Allah, an kiswatil huruf, daripada pakaian huruf, wal aswat, dan suara. Nabi Musa mendengar akan kalam Allah tanpa huruf dan tanpa suara. Bagaimana beliau mampu? Itu jikalau bukan Allah yang menetapkan, Allah yang memberikan tasbit, penetapan, maka niscaya Nabi Musa enggak akan bisa. Tapi Allah yang memberikan ketetapan, maka bisa mendengar daripada itu kalam Allah yang tanpa huruf dan tanpa suara. Al-Quran yang sekarang di hadapan kita, seandainya enggak diliputin dengan busana al-huruf, maka niscaya kita enggak akan mampu untuk membacanya. Kekuatan manusia enggak akan bisa mampu untuk menyandang daripada Al-Quran. Kama lam, sebagaimana lam tidak, yutiqil jabalu mampu oleh gunung, mabadi'a pada permulaan tajalli Allah menampakkan kebesarannya. Tajalli Allah menampakkan kebesarannya. Hatta sara, sehingga sara jadilah ia gunung dakkan bergoncang. Ketika Nabi Allah Musa pengen melihat akan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa terkenal dengan sebutan kalimullah, orang yang bisa berbincang langsung dengan Allah, bisa mendengar kalam Allah yang tanpa huruf dan tanpa suara. Nah, setelah itu Nabi Musa pengen juga lihat Allah. Tapi memang ditentukan Allah, yang namanya seseorang yang bisa melihat Allah ketika masih hidup di dunia hanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Nabi Musa pengen melihat Allah, kata Allah, pandang akan gunung. Nah, ketika Nabi Musa memandang akan gunung, maka diperintahkan untuk memandang gunung. Dan ketika Nabi Musa memandang gunung, maka Allah menampakkan kebesaran Allah. Dan bergoncanglah gunung ketika Allah menampakkan kebesaran Allah di situ. Gunung pun tergoncang. Nabi Musa lihat gunung tergoncang langsung pingsan. Gak bisa melihat Allah. Hanya dengan Allah menampakkan kebesaran beliau aja, tergoncang gunung, Nabi Musa sudah gak sanggup lagi. Sudah gak sanggup lagi. Jadi memang yang namanya melihat Allah ketika hidup di dunia hanya dikhususkan bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi sekarang ini memberikan pelajaran kepada kita kebesaran Allah, kebesaran kalam Allah, yang memang ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangatlah luar biasa besar. Yang mana saking besarnya, jikalau bukan huruf yang sekarang Allah jadikan sebagai busana bagi itu Al-Quran, kita nggak akan mampu membacanya. Jadi asal daripada kalam Allah ya memang tanpa huruf, tanpa suara. Asani, yang kedua
daripada adab yang batin, daripada rahasia yang batin, antak qara'a, bahwa engkau membaca, mutadabbiron, dalam keadaan mentadaburi, dalam keadaan memahami. Mutadabbir memahami, berusaha memahami. Mutadabbir mengamati, lima'ani, bagi makna-makna yang tercantum di dalam Al-Quran. In kunta, tapi itu jikalau engkau min ahli, daripada orang yang ahli daripada yang demikian. Jikalau engkau memang orang yang berhak bagi yang demikian. Ya kan, kalau kita memang ahlinya untuk mentadaburi Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, maka tadaburin Al-Quran. Tapi kalau memang gak ahlinya, gak paham sebenarnya, yang gak usah ditadaburin. Apa yang ditadaburin? Gak paham. Ya kan? Ya berarti cukup dengan yang tadi, merasakan pokoknya kebesaran, walaupun gak paham ya pokoknya kata dia kalamullah, ya kan? Tapi kalau yang bisa memahami, apa maka dia membesarkan akan Al-Quran, berdasarkan akan apa Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia juga berusaha untuk mentadaburi. Bagi orang yang apa ahlinya kan, orang yang berhak bagi yang demikian. Wa kullu ma jara, dan setiap ma bisa kita artikan apa? Kalimat. Atau bisa kita artikan ma ayat. Setiap kalimat, setiap ayat jara yang membaca. Jara yang membaca, asal artinya kan apa? Mengalir. Bisa kita artikan apa? Jara membaca. Bihi, dengannya itu ayat, dengannya itu kalimat, lisanuka, oleh lidah engkau. Setiap ayat, setiap kalimat yang membaca dengannya oleh lidah engkau, fi ghaflah, pada keadaan lupa. Bagaimana sekarang kita baca ayat, kita baca kalimat di dalam Al-Quran, tapi ketika kita baca kita itu dalam keadaan lupa. Kata beliau, fa'idhu, maka ulangilah olehmu akannya. Ulangi. Jangan sampai kita baca lewat-lewat aja, nggak ada yang kita pahami. Kalau kita nggak paham, ulang lagi. Kalau ketika kita baca kita itu ngelamun, ya kan nggak paham, otomatis pasti nggak paham. Ulangin lagi, kata beliau. Fa'idhu, maka ulangilah olehmu akannya. Wala ta'udduhu min amalik, dan jangan engkau hitung itu min amalik, daripada amal engkau. Anggap gak ada lagi, ulang. Anggap gak ada, anggap gak sah bahasa gitu kan. Anggap belum lagi, bahasanya kalau kayak orang apa sebagian kan kalau nggak makan nasi dianggap belum makan lagi, sekalipun sudah makan roti tadi. Nah begitu juga sudah ya memang dia baca Quran tadi, tapi nggak hadir hatinya. Dia lupa tadi membaca. Ketika dia membaca, dia dalam keadaan lupa hatinya. Maka kata beliau, ulang dan anggap nggak ada, itu bukan amal engkau. Anggap belum ada lagi. Wala ta'udduhu min amalik, dan jangan engkau hitung itu daripada amal engkau. Li'anna tartiba, karena bahwasanya at-tartila bacaan yang perlahan, bacaan yang baik. Kan ini sesuatu yang diperintahkan daripada apa adab zahir, yaitu tartil di dalam Al-Quran. Nah, karena bahwasanya bacaan yang perlahan, bacaan yang baik fil zahir, pada zahir, itu tujuannya apa? Ditamakun, untuk bisa minat tadabbur, daripada mentadaburi Al-Quran. Tujuannya mentartilkan Al-Quran, tujuan membaca Al-Quran dengan perlahan dan dengan baik, supaya kita bisa mentadabburin. Itu tujuannya. Ya kan? Itu tujuan daripada mentartilkan Al-Quran, supaya kita bisa mentadaburi Al-Quran, kita bisa memahami Al-Quran. Qala Aliun, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga meridhai Allah anhu daripada beliau, kata Sayyidina Ali, la khaira fi ibadah, tidak ada kebaikan fi ibadatin, pada sebuah ibadah, la fiqhalah, yang tidak ada pemahaman. Gak ada pemahaman, atau bisa kita paham, bisa kita katakan la fiqhalah, apa tadi? La fiqha fiha, tidak ada pemahaman fiha padanya. Gak paham artinya apa? Gak paham artinya gak hadir hati, ya kan? Mahayabang, pasti orang yang mahayabang gak paham, ya kan? Gak paham apa yang dia lakukan. Kata dia, gak, masya Allah, gak kerasa apa 5 rakaat, seakan-akan baru tadi takbir. Ya kan? Lupa semuanya. Nah,
Tidak ada kebaikan pada ibadah yang tidak ada pemahaman, enggak ada kehadiran hati fiha padanya. Wala, dan tidak ada kebaikan fi qiraatin pada bacaan, la tadabbur fiha, yang tidak ada tadabbur fiha padanya. Penting ya daripada tadabbur, daripada memahami Al-Quran. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran? Ya kenapa? Rubbata lil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca bagi Al-Quran wal Quranu ya'lanuh, sedangkan Al-Quran melaknat akan dia. Gak mentadaburin, gak memahami. Allah melarang daripada ini. Yang mana Allah misalnya melarang sesuatu dan kata Allah kalau melakukan ini sesuatu kamu akan dilaknat. Ternyata dia malah melakukan, dikarenakan apa? Dia enggak memahami daripada Al-Quran. Dia enggak meresapi daripada apa yang dilarang Allah. Jangan sampai ketika dia seandainya dia meresapin, dia akan takut. Enggak akan berani melakukan itu kemaksiatan. Ya kan? Jadi apa? Rubbatan lil Quran wal Quranu ya'lanuh. Berapa banyak orang yang membaca bagi Al-Quran wal Quranu ya'lanuh, dan sedangkan Al-Quran melaknat akan dia. Di dalam Al-Quran apa? Ala la'natullahi 'alal kadzibin. Laknat Allah atas orang yang berdusta. Ternyata dia yang baca Al-Quran rajinnya pendusta. Ya kan? Ya, dia baca Al-Quran tapi sedangkan sebenarnya Al-Quran melaknat dia. Jadi penting daripada kita selalu menghadirkan hati dalam ibadah dan kita selalu mentadaburi apa yang kita baca daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Wa iyyaka, dan hati-hati, waspada, jangan sampai antasira, bahwa jadilah engkau masyghufan, sangat senang, sangat suka, bi'adil khatamat, dengan menghitung-hitung hataman-hataman. Wah, hatam saya sekian sudah. 3 hatam, 4 hatam, 5 hatam, 6 hatam, 7 hatam, 9 hatam, 10 hatam. Ya kan? Dengan menghitung-hitung khataman. Waspadain itu ala nafsik, atas diri engkau. Waspadain ala nafsik, atas diri engkau. Ya bagus, waspadain atas diri engkau. Ya kita enggak mewaspadain atas diri orang, enggak tahu kita niat orang. Tapi engkau, diri engkau nih waspadain. Jangan sampai engkau ini apa? Pikirinnya ngitungin khataman-khatamannya aja. Yang sekarang yang perlu apa? Bagaimana kehadiran hatinya? Bagaimana kekhusyuannya? Bagaimana tadaburnya? Itu yang diperhatikan. Wa iyyak, dan waspadalah, hati-hati. Artinya jangan sampai antasira, bahwa jadilah engkau masyghufan, sangat senang, sangat suka, bi'adil khatamat, dengan menghitung-hitung khataman-khataman. Nah, waspada itu ala nafsik, atas diri engkau. Falaan, maka sungguh bahwa turaddida, engkau mengulang-ulang ayatan wahidatan, akan satu ayat, lailatan, pada satu malam, satu ayat dalam satu malam. Engkau ulang-ulang aja satu ayat aja dalam satu malam. Tatadabbaruha, engkau mentadaburi akannya. Seseorang baca Al-Quran di malam hari, yang dibaca hanya satu ayat itu aja diulang-ulang. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, sampai ke subuh, itu aja yang diulang-ulang dia. Qul huwallahu ahad. Nah itu kata beliau apa? Khairun lak, lebih baik bagi engkau, min khatmatain, daripada 2 kali khatam. Satu ayat aja diulang kan enak. Gak capek kan? Qul huwallahu ahad, benar-benar bacanya, khusyuk-khusyuk bacanya. Qul huwallahu ahad. Baca itu sampai ke subuh, itu apa? Khairun lak, lebih baik bagi engkau, min khatmatain, daripada 2 kali khatam. Apalagi yang memang nggak lancar baca Al-Quran, ya sudah, yang satu ayat aja yang bisa, sudah itu ulang-ulangin, ya kan? Kadang-kadang orang malas, kata dia nggak bisa baca Al-Quran, ya sudah, ambil satu ayat yang mudah, ulang-ulangin sebanyak-banyaknya, ya kan? Daripada apa? Sudah nggak khatam, setelah itu ya kerjanya ya nganggur aja. Khatamannya nggak ada, satu ayat pun juga nggak ada yang diulang-ulang.
Kerjanya apa? Malah nganggur. Nanti ujung-ujungnya ketika nganggur apa? Ya cari-cari iseng-iseng pengen melakukan kemaksiatan nanti ujung-ujungnya. Jadi apa? Sibukkan diri. Baca Al-Quran, gak bisa baca Al-Quran, gak lancar, baca satu ayat yang bisa. Itu diulangin terus 1000 kali baca misalnya, gak masalah. Tapi ditadaburin, berusaha dipahamin. Nah, jadi satu ayat engkau baca di satu malam, engkau tadaburi itu akan ayat suci Al-Quran lebih baik daripada 2 kali khatam. Faqad qara'a, maka sungguh qara'a membaca Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Faraddadaha, maka mengulang-ulang ia Nabi akannya Bismillahirrahmanirrahim 20 marrah, 20 kali. Ya, tapi pasti Nabi mengulang-ulang dengan penuh tadabbur, dengan penuh kekhusyuan dan kekhuduan ketika membacanya. Waqala Abu Dzar, dan mengatakan oleh Abu Dzar sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah daripada beliau, kata Abu Dzar, qama Rasulullah, bangun melaksanakan salat. Qama, bangun melakukan salat Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina, menjadi imam bagi kami. Rasulullah bangun salat menjadi imam bagi kami. Lailatan, pada sebuah malam. Faqama, maka Rasulullah itu bangun melaksanakan salat bi ayatin, dengan membaca satu ayat. Membaca satu ayat, tapi tentunya setelah selesai membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, Nabi bangun, Nabi meneruskan salat dengan membaca satu ayat. Yuraddiduha, mengulang-ulang ia Nabi akannya itu ayat. Apa itu ayat? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini kan perkataan Nabi Allah Isa kepada Allah. Di dalam Al-Quran ini kan tercantum. Kata Nabi Allah Isa bermunajat kepada Tuhan, in tu'adzibhum, ya Allah, jikalau engkau mengazab akan mereka, fa innahum ibaduk, maka bahwasanya mereka adalah hamba-hamba engkau. Wa in taghfir lahum, dan jikalau engkau mengampuni bagi mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka bahwasanya engkau Tuhan yang maha mulia, al-hakim, yang maha bijaksana. Ini diulang-ulang karena ini ayat yang sangat luar biasa. Kan ini sebenarnya apa? Meminta rahmat Allah untuk keampunan. Ya Allah, jikalau engkau azab, sesungguhnya hamba-hamba engkau juga. Ya kan? Artinya memohon luar biasa kepada Allah. Jikalau engkau mengampuni, engkau Tuhan yang maha mulia dan maha bijaksana. Waqama, dan bangun melaksanakan salat Tamim Ad-Dari, oleh Tamim Ad-Dari. Jadi tadi Nabi membaca ayat in tu'adzibhum, diulang-ulang beliau. Diulang-ulang ayat-ayat yang begini. Jadi memang ketika kita membaca Al-Quran, kita dapati ayat-ayat yang mungkin mempunyai makna yang luar biasa. Pada masalah doa kepada Allah, kita ulang-ulang. Kita rasakan sekarang kita yang berdoa. Kita berdoa di belakang doa mereka orang-orang yang soleh. Kita berdoa di belakang doa mereka para anbiya. Waqama Tamim, dan bangun melakukan salat oleh Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi juga, lailatan, di malam hari. Biqaulihi, beliau bangun salat dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Am hasibal ladzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah menyangka oleh orang-orang yang melakukan kejahatan, an naj'alahum, bahwa kami akan menjadikan mereka kal ladzina amanu, seperti orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan melakukan amal-amal saleh? Ya pasti jawabannya enggak.
Apakah Allah akan melakukan? Apakah Allah akan memperlakukan orang-orang yang melakukan kejahatan bagikan orang-orang yang beramal soleh? Pasti enggak. Kita ketika membaca Al-Quran kita rasakan bahwasanya kitalah yang selalu berdosa. Ketika kita baca ini ayat, kita rasakan bahwasanya kitalah yang selalu melakukan dosa. Kita pandang bagaimana keadaan kita. Apakah Allah akan menjadikan kita yang penuh dosa ini seperti orang-orang soleh yang amal-amal mereka itu baik? Enggak. Nah kita takut ketika baca ini ayat. Kita ketika membaca ayat-ayat seperti ini berusaha untuk menimbulkan rasa taubat, untuk menimbulkan rasa taubat dan rasa bersalah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah mengampuni akan dosa-dosa kita. Waqama Sa'id bin Jubair, dan bangun melakukan salat oleh Sa'id bin Jubair lailatan di malam hari. Biqaulihi, beliau itu bangun salat biqaulihi dengan membaca firman Allah, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan berjauhlah olehmu al yawma, wamtazul yawm, wamtazu, dan berjauhlah olehmu daripada orang-orang yang beriman. Ini khitab Allah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang pendosa. Kata Allah, berjauhlah kalian daripada orang-orang yang beriman. Ini sekarang orang-orang beriman yang gak beriman, yang pendosa-pendosa jangan kumpul di sini, berjauh, ba'alih. Bedakan diri kalian, jangan kumpul, jangan ikut-ikut kumpul bersama orang-orang yang beriman. Wamtazu, dan berjauh kalian. Bedakan diri kalian daripada orang-orang yang saleh. Kalian yang gak saleh ke sini. Al-yawma, di hari ini, hari kiamat. Ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berdosa. Jadi disisihkan, dialihkan. Gak dibiarkan berkumpul sama orang-orang yang saleh. Gak dibiarkan kumpul sama orang-orang yang beriman. Jauhin orang-orang kafir. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan berjauhlah daripada orang-orang yang beriman. Al-yawma, pada hari ini, hari kiamat. Ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang pendosa. Nah, kita takut juga ketika baca ini ayat. Rasakan ketakutan. Kita takut seandainya mungkin kita luar biasa banyak dosa. Kita takut nanti kalau nanti hari kiamat kita diusir daripada golongan orang-orang yang beriman. Ketika kita berada bersama orang-orang yang soleh, ternyata kita disuruh keluar. Kamu gak pantas untuk bersama mereka. Kita takut begitu, ya kan? Baca ini ayat dan rasakan. Ya, moga-moga dengan ini kita membaca itu, kita meresapi itu, nanti kita akan diberikan Allah taubat. Wala'allal al-yaq, dan barangkali al-yaq yang lebih pantas, lebih layak bika dengan engkau, maqalahu, apa yang mengatakan akannya ba'dul arifin, oleh sebagian ulama-ulama arifin, ulama-ulama yang dekat sama Allah, ulama-ulama yang kenal sama Allah. Idh qala, ketika mengatakan ia sebagian ulama-ulama arifin, kata mereka, li fi kulli jum'ah khatmah, bagiku fi kulli jum'ah, bagi setiap Jumat, khatmah, satu kali khatam. Wa fi kulli syahrin, dan pada setiap satu bulan, khatmah, bagiku juga ada satu khatam yang lain. Wa fi kulli sanah, dan pada setiap tahun, khatmah, bagiku juga ada satu khataman yang lain lagi. Wali, dan bagiku khatmatun, satu kali khataman yang aku pengen khatamkan. Mundu salasina sanah, semenjak 30 tahun ini khataman yang aku pengen khatamkan. Ma faradtu minha ba'd, aku belum menyelesaikannya. Jadi kata beliau, kata sebagian ulama apa? Aku ada khataman mingguan. Setiap minggu, setiap Jumat aku mengkhatamkan Al-Quran. Di sana ada juga aku membaca Al-Quran dengan batasan yang lain. Ini batasan yang lain apa? Setiap sebulan baru khatam. Di sana ada juga batasan yang lain. Aku target khataman, yang mana ini aku khatamkan pada setiap setahun. Nah, pasti karena ini beda-beda, karena tadaburnya beda-beda. Yang seminggu ya kan mungkin ya kurang tadaburnya. Yang sebulan terbanyak tadaburnya. Yang setahun terbanyak tadaburnya. Jadi diatur, ada yang khataman per minggu, ada yang per bulan, ada yang per tahun.
Nah, dan juga kata beliau setelah itu aku juga ada target khataman. Tapi ini target khataman semenjak 30 tahun sampai sekarang belum selesai-selesai aja. Ya mungkin beliau baca satu ayat, ya sudah semalam suntuk satu ayat. Ayat seharinya ayat kedua semalam suntuk. Jadi kata beliau 30 tahun sampai sekarang belum selesai aja khataman yang itu. Nah tapi ini maksudnya kata beliau layak kata Imam Ghazali. Bagus ini. Jadi apa? Ada khataman per minggu, per bulan, per tahun. Setelah itu ada yang khataman yang mungkin kita baca dengan jarak yang lawas lebih lama lagi, puluhan tahun, untuk lebih tadabbur, lebih mendalam. Kenapa begini lebih layak? Ya nanti bahaya. Mungkin kata orang ya sudah aku pengen tadabbur yang 30 tahun gak hatam-hatam dia, gak pernah hatam Quran 30 tahun gak pernah hatam Quran. Ini kan ya terlalu gak bagus juga. Ya kan? 30 tahun gak pernah hatam Quran. Jadi kata dia ya pengen hatamin Quran setiap 50 tahun sekali. Ya berarti nanti mungkin seumur hidup sekali ya bisa hatam Quran. Ya kan? Jadi ya bagi-bagilah. Ada yang sedang tadabburnya, ada yang lebih lagi tadabburnya, ada yang lebih lagi tadabburnya, ada yang memang tadabbur benar-benar tadabbur luar biasa. Adapun seandainya dia beralasan dengan alasan tadabbur sehingga enggak baca Quran, ya kan? 30 tahun, 40 tahun enggak pernah hatam Quran, alasannya apa? Pengen tadabburin Al-Quran, enggak pernah hatam. Ya enggak bagus juga, ya kan? Kasih sayang juga, ya kan? Jadi ambil kesempatan daripada baca Al-Quran dan ambil juga kesempatan daripada mentadabbur Al-Quran. Kebanyakan, ya kan? Overload nanti ya jangan juga. Seperti yang kita sebutkan kemarin kan apa? Pengen baca Al-Quran sehari sehatam atau serakaat sehatam, esok hari masuk rumah sakit. Jangan overload. Atau kedikitan bahasan tadi kan. Dia beralasan-alasan kata dia pengen tadabbur. Enggak ada juga tadabbur kadang-kadang. 30 tahun baca Al-Quran enggak selesai-selesai kata dia pengen tadabbur. Tapi kenyataannya banyak kita apa? Enggak ada tadabburnya juga. Jadi apa? Beralasan terlalu juga jangan enggak baik. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kurang, sedang-sedang. Nah, jadi mungkin paling yang bagus itu seperti ini kata beliau. Ada hataman per minggu, per bulan, per tahun, dan setelah itu ada yang memang bacaannya lama karena tadabburnya mendalam. Nah, wadzalika dan yang demikian itu, jadi ada khataman per minggu, per bulan, per tahun, dan yang lebih lama lagi. Bihasabi darajat tadabbur, tergantung dengan derajat pentadabburan. Fa innal qalba, maka bahwasanya hati, fi ba'dil awqat, pada sebahagian waktu-waktu, la yahtamilu tadabburat tawil, tidak sanggup at-tadabburat tawil, akan pentadabburan yang lama. Fal yakun, maka hendaklah jadi lit tadabburi tawil, bagi pentadabburan yang lama. Fal yakun, maka hendaklah jadi lit tadabburi tawil, bagi pentadabburan yang lama, khatmah khassah, khataman yang khusus. Jadi pengen mentadabburin Al-Quran kata dia dengan tadabbur yang lama yang mendalam, ya bagus, mantap. Tapi itu jadikan khataman yang khusus. Di sana ada memang khataman yang lebih cepat. Jangan sampai gara-gara ini pengen tadabbur yang lama, gak ada lalu kan apa khataman. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gak pernah khatam Quran. Jangan. Ya kan? Jangan terlalu dikurangin. Terlalu banyak ya sedang-sedang juga. Terlalu kurang jangan. Kasihan juga, sayang. Apa kan? Apa waktu banyak gak ada bahagian daripada Al-Quran, sayang. Ini apa? Daripada adab batin untuk membaca Al-Quran. Setelah itu beliau akan menyebutkan akan adab yang ketiga, adab keempat, dan adab kelima. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi kita dengan kebesaran kepada Allah, dengan kebesaran kepada kalamullah, dan memenuhi hati kita dengan penuh adab kepada Al-Quran dan ayat-ayat suci Al-Quran. Amin Allahumma amin. فالله ينقذنا والمسلمين وينقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا
يا حي يا قيوم يحيي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك، واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم. تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب، والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء، والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير، وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير، وثبتنا على أقوم المسير، وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.